Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, anda semua, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif, dalam pembahasannya, hadis dhaif itu disebabkan oleh dua. Yang pertama, disebabkan putusnya sanad. Yang kedua, disebabkan faktor yang selain putusnya sanad. Itu dalam pembahasan buku kita. Dalam pembahasan putusnya sanad ini, ada beberapa jenis hadis dhaif atau beberapa penamaan ulama tentang hadis dhaif. Yang pertama itu mursal, yang kedua munqati', yang ketiga mu'dal, yang keempat mudallas, yang kelima mu'allaq. Dan sebab-sebab yang lain ada al-mudha'if, mudha'af, al-muttarib, al-matruk, asyadz, munkar, dan matruk. Hadis matruk. Baik. Ini dhaif sebab putusnya sanad, iaitu al-mursal, munqati', mu'dal, mudallas dan mu'allaq. Baik, kita masuk pada pembahasan hadis mursal, iaitu tema dari video kita ini. Kita bacakan pengertian hadis mursal yang disampaikan oleh buku kita, buku pegangan kita. Hadis mursal yaitu hadis yang disampaikan oleh tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz memberikan tanda merah di sini tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Tambahan ini menjadi masalah. Kenapa? Ketika kita mengetahui bahwa yang dihilangkan itu sahabat, berarti hadisnya muttasil. Ketika kita mengetahui yang dihilangkan itu adalah pasti sahabat, berarti hadisnya muttasil. Pembahasan mursal itu, kenapa ada perbedaan ulama? Karena kita tidak mengetahui yang putus itu siapa. Maka pengertian lain dari hadis mursal adalah perkataan tabi'in yang ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan kita tahu bahwa tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Namun kenapa mereka mengatakan Rasulullah bersabda? Seperti itu. Maka yang jadi masalahnya di situ. Tetapi jika kita mengetahui bahwa sahabat itu menerima dari Nabi, tabi'in itu menerima dari sahabat, dan kita mengetahui bahwa yang hilang itu adalah sahabat, maka sudah muttasil dia. Permasalahan kenapa hadis mursal masuk dalam pembahasan hadis dhaif, karena kita tidak mengetahui apakah yang hilang itu sahabat atau siapa. Bisa jadi seorang tabi'in muda, ia menerima hadis dari tabi'in tua. Tabi'in tua ini yang menerima hadis dari sahabat. Lalu tabi'in muda ini berkata, bersabda Rasulullah. Berarti kan ada yang hilang. Karena ada ketidakpastian di sini. Siapa yang ia hilangkan, maka disitulah ia menjadi dhaif. Maka Ustaz beri tanda merah di sini, tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Kalau jelas yang meriwayatkan kepada tabi'in itu adalah sahabat, maka dia muttasil. Maka hukumnya tersambung. Baik. Macam-macam mursal. Ada mursal jadi, yaitu perkataan tabi'in yang mengatakan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mursal yang kita bahas sebelumnya. Ada mursal sahabi, yaitu perkataan sahabat kecil yang mengatakan telah berkata Rasulullah. Sahabat kecil berkata, telah berkata Rasulullah, tanpa menyebutkan sahabat yang menerima langsung dari Nabi atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kecil ini, contoh hadisnya itu biasanya disampaikan oleh para ulama dalam mustalah hadis, yaitu hadis Aisyah. Aisyah mengatakan
awal diterimanya wahyu. Awal diterima wahyu. Dan kita mengetahui di awal terima wahyu itu Aisyah belum ada. Atau belum ada Aisyah. Belum ada Aisyah ketika awal penerimaan wahyu. Namun hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah. Sudah pasti Aisyah mendapatkan riwayat ini dari sahabat yang lain. Namun Aisyah tidak menyebutkan nama sahabatnya itu. Nama sahabat itu. Maka ini dinamakan dengan mursal sahabi. Apa perbedaan mursal sahabi dengan mursal jadi? Kalau mursal sahabi, jelas yang dihilangkan itu sahabat. Kalau jelas yang dihilangkan itu sahabat, maka mursal sahabi dihukum dengan muttasil. Mursal sahabi dihukum muttasil. Karena pasti dan jelas yang dihilangkan adalah sahabat. Bagaimana kehujahannya? Mursal tabi'in boleh berhujjah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh berhujjah. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh berhujjah. Pendapat ketiga mengatakan boleh berhujjah jika ada hadis pendukung. Maka kita katakan bahawa dalam pembahasan mursal seperti tadi, kalau ada hadis atau hadis yang menerangkan bahawa ada sanad lain yang menerangkan ia muttasil, maka ia dihukum muttasil. Kalau mursal sahabi dianggap muttasil. Mursal sahabi kan dianggap muttasil karena sudah pasti yang dihilangkan itu adalah sahabat. Baik. Contoh mursal sahabi, contoh hadis mursal yaitu ma rawahu Malik fi muwatta'ihi. Dalam muwatta' banyak hadis mursal. An Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna shiddatal harim min faihil jahannam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penyakit demam atau panas berasal dari panasnya neraka Jahannam. Hadis ini mursal, mursal. Karena Atha' bin Yasar merupakan tabi'in langsung. Atha' bin Yasar adalah tabi'in dan tidak bertemu dengan Rasulullah. Namun dalam hadis ini dikatakan bahwa Atha' berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah yang menyatakan ia mursal. Namun hadis ini muttasil. Hadis ini sebenarnya muttasil karena Atha' bin Yasar ia banyak mempunyai guru dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, Abi Sa'id Al-Khudri, dan ia menerima hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Udah dia dia terhukum muttasil walaupun dalam sanad yang disampaikan oleh Imam Malik yang mursal, namun dia dihukum muttasil karena sebenarnya Atha' bin Yasar itu punya guru dan gurunya banyak dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas, Abi Sa'id Al-Khudri, dan ada salah satu dan banyak lagi guru-gurunya dari kalangan sahabat. Ini muttasil dan hadisnya sahih. Hadis ini sahih. Baik, kita lihat contoh hadis mursal. Kita cari contoh hadis mursal. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Hushaym an Husain an Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadis berbuka puasa yang kita kenal. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Hushaym dari Husain dari Mu'adz bin Zuhrah bahwa telah sampai kepadanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka, beliau mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini dia dikatakan mursal karena Mu'adz bin Zuhrah mengatakan langsung, ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia berbuka dia membaca doa Allahumma lakasumtu. Dia tidak ada meriwayatkan dari sahabat. Maka hadis ini benar-benar terhitung mursal. Karena kita lihat juga bagaimana penilaian ulama terhadap
Muaz bin Zuhrah. Kita sampaikan seperti ini. Rasulullah, seharusnya Rasulullah kan menyampaikan kepada sahabat. Lalu tapi sahabatnya tidak tahu siapa. Sahabatnya tidak tahu siapa. Lalu Muaz bin Zuhrah, Husain, Musaddad, Abi Daud. Dan Muaz bin Zuhrah hanya meriwayatkan satu buah hadis saja. Hanya satu hadis ini saja yang ia riwayatkan. Maka Muaz bin Zuhrah dalam Jarh wa Ta'dil dikatakan bahwa orang yang meriwayatkan satu hadis saja ia dihukum majhul. Ia dihukum majhul. Baik, di sini Muaz bin Zuhrah dia karena meriwayatkan satu hadis saja maka ia dihukum majhul. Ibnu Hibban mengatakan dia memasukkan dalam As-Siqat. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia makbul. Maka kita bisa lihat bagaimana penilaian ulama-ulama sekarang tentang hadis ini. Bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu karena dia majhul dan karena dia mursal. Namun sebenarnya penilaian para ulama terhadap Muaz bin Zuhrah ini disebutkan dalam Siqah atau disebutkan dalam oleh Ibnu Hajar dia makbul, hanya saja dia mursal. Lalu bagaimana berdoa dengan Lalu bagaimana berdoa dengan hadis itu, Ustaz? Namun kita punya Imam Abi Daud. Imam Abi Daud yang dia adalah periwayat hadis ini, dia punya kaidah khusus dalam penulisan kitabnya. Dia mengatakan segala sesuatu yang aku komentari, segala sesuatu yang tidak aku komentari dalam hadis itu salihul a'mal, maka ia baik untuk diamalkan. Boleh kita mengamalkan doa Allahumma lakasumtu. Namun ketika ada orang yang mengatakan hadisnya dhaif, ya dhaifnya karena mursal. Namun Imam Abi Daud yang ia lebih tahu tentang hadis ini, ia mengatakan hadis ini diamalkan. Baik, terima kasih. Itulah tentang pembahasan kita tentang hadis mursal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.